Hari ini kita akan meneruskan, yaitu Exodus minggu yang ke-11. God used broken ordinary people. Kita akan membuka bersama-sama nas kita, yaitu Keluaran 6 ayat 9. Dan kita akan baca sampai Keluaran 7 ayat 7. Saudara, sebelum kita masuk di dalam nas ini, saya ingin mengingatkan konteks kitab Keluaran di mana bangsa Israel ada di bawah perbudakan Mesir. Itu selama berapa tahun, saudara? 400 tahun. Dan ini adalah masa kegelapan buat bangsa Israel. Tuhan memilih Musa sebagai pembebas, dipilih dan diberi anugerah. Dari bayi sudah diselamatkan, dipilih oleh Tuhan untuk satu hari membebaskan bangsa Israel dari belenggu perbudakan Mesir. Melalui proses yang panjang, akhirnya Tuhan memanggil Musa pada umur 80 tahun. Kita membahas beberapa minggu lalu bagaimana Musa berdebat dengan Tuhan. Musa nggak mau diutus untuk pergi membebaskan bangsa Mesir dan menghadap Firaun. Musa berdalih bermacam-macam. Meskipun akhirnya Musa pergi, tapi apa yang terjadi minggu lalu kita lihat bahwa Firaun yang telah diminta oleh Musa untuk melepaskan bangsa Israel dalam perbudakan malah menyiksa Israel. Lebih kejam, dipukul, disuruh kerja paksa. Bahan bakunya yaitu jerami tidak diberi lagi. Tetapi harus tetap produksi bahan batanya tidak dikurangi. Jadi mereka harus cari jerami sendiri. Mereka harus kuota produksi bahan batu batanya tidak dikurangi. Sampai mereka itu setengah mati. Dan waktu mereka tidak bisa memenuhi kuotanya, dipukul, disiksa. Sampai bangsa Israel mengutuki Musa dan Harun. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan memaparkan janji-janjinya kepada Musa dengan perkataan 7 perkataan. I will, aku akan menyelamatkan kamu, aku akan membebaskan kamu, aku akan menjadikan kamu umatku, ya, aku akan. Dan Musa disuruh menyampaikan itu kepada orang Israel. Tetapi bangsa Israel tidak mendengarkan karena hati mereka broken hearted, broken spirit. Nah, itu minggu lalu kita udah belajar, ya. Dan itulah sebabnya bangsa Israel putus asa karena beratnya perbudakan itu. Nah, saudara, ini merupakan sesuatu yang sangat relevan dengan kita saat ini. Karena kitab Keluaran adalah kitab kita, saudara. Kenapa? Karena kita semua saat ini sedang mengalami beratnya penderitaan hidup. Benar, saudara? Buktinya sekarang kita semua ada di rumah. Kita gak boleh keluar, terutama pada saat sekarang ini. Dan itulah sebabnya hari ini saya rasa firman Tuhan akan memberikan saudara kekuatan dan encouragement dan menyembuhkan saudara dari kekecewaan saudara. Nah, kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-9. Saya akan baca yang kuning, saudara baca yang putih, kita akan baca bergantian. Saya mau saudara yang ada di rumah berpartisipasi dengan saya. Saya akan mulai lebih dahulu. Ayat yang 9. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 10. Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Ayat 12, saudara. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nah, saudara, dari ayat ini saudara bisa lihat bahwa Musa saat ini sedang frustrasi. Dia udah gak mau taat lagi kepada Tuhan. Dia udah mentok, saudara. Dia udah, no, I want to quit. Karena apa yang terjadi seakan-akan dia selama ini mengikuti Tuhan, hidupnya bukan tambah baik, tapi tambah banyak masalah, tambah ribet, tambah ruwet. Saya udah gak mau lagi, kirim orang lain aja. Itu seakan-akan Musa kayak bilang begitu. Nah, itulah sebabnya mungkin saudara bisa melihat dan mengidentifikasikan bahwa Musa saat ini kecewa dan putus asa. Dan kalau saudara mau jujur, karena pada saat ini Musa melihat track recordnya, dia mengikuti jalannya Tuhan, mentaati perintah Tuhan, bukannya hidupnya tambah baik, tapi hidupnya tambah ribet, tambah ruwet, dan makin banyak tantangan dan pergumulan. Betul ya, saudara? Itulah sebabnya Musa kecewa dan putus asa. Tapi saudara pernah berpikir enggak? Mungkin saudara saat ini juga mengalami hal yang sama. Mungkin saat ini seperti Musa, Anda juga mengalami hal yang sama. Mungkin hari ini
Saudara mengalami seperti apa yang Musa alami, dan mungkin Anda merasa mengikuti jalannya Tuhan bukannya malah hidupku tambah enak, kok rasanya makin ruwet dan makin banyak tantangan. Betul saudara? Saya pernah itu diajakin ngomong sama orang, Pak, kayaknya katanya kalau ikut sama Tuhan katanya hidupnya makin diberkati, makin aman, makin enak. Kok buktinya gimana sih? Saya kok rasanya tambah susah nih hidup. Dan kalau sudah perhatikan apa yang menyebabkan Musa merasa kecewa dan putus asa. Musa berpikir, bukankah kalau hidup bersama dengan Tuhan itu hidup makin gampang, makin nyaman, makin enak? Mana buktinya? Mungkin pertanyaan ini juga adalah pertanyaan yang sama yang saudara saat ini tanyakan. Kalau Tuhan bersama dengan aku, kapan penderitaan ini akan berakhir? Kalau Tuhan benar-benar ada, kapan ini virus corona akan berlalu? Kok tambah hari di Surabaya kayaknya korbannya tambah banyak, yang meninggal tambah banyak, dan yang terinfeksi tambah banyak. Apa yang terjadi? Belum lagi pekerjaan saudara yang kena dampak gara-gara virus ini. Sehingga toko saudara sepi, orderan saudara berkurang, omset saudara turun. Dan saudara mulai bertanya-tanya, Tuhan katanya engkau bersama dengan aku, mana buktinya? Seakan-akan saat ini keadaan menunjukkan bahwa Tuhan meninggalkan aku sendirian. Sehingga mungkin saudara saat ini kecewa dan putus asa. Ini juga dialami oleh Musa dan membuat Musa mau quit. Dan udah gak mau lagi ke Firaun, gak mau taat lagi sama Tuhan, gak mau lagi mengikut Tuhan. Dan mungkin kekecewaan Anda dan keputusasaan Anda membuat Anda mungkin bilang, gak Tuhan-Tuhanan. Pernah dengar seperti itu saudara? Ah udahlah, gak usah Yesus-Yesusan, gue udah kecewa. Gak usah pelayanan-pelayanan. Anyway sekarang kan semuanya online, gak bisa jadi asyir toh. Ya udahlah, mungkin ini adalah tanda saya harus gak usah terlalu fanatik. Halo? Mungkin saudara seperti itu. Nah kalau saudara punya anak yang gak ngerti pikiran saudara, dan anak itu merasa saudara jahat, dan anak itu mulai komplain sama Tuhan, biasanya apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan marahin. Saudara bilang, stop it. Saudara mungkin akan hukum. Kalau yang ekstrim ditabok gitu. Yang biasanya gitu. Kamu hati-hati lu ya, jangan komplain-komplain sama Tuhan, nanti kamu diselentik gitu, saudara. Diselentik, kamu mental ke Mars gitu, saudara. Planet Mars gitu ya. Tapi kalau saudara jadi Tuhan, itu mungkin saudara seperti itu. Kalau saya jadi Tuhan mungkin seperti itu. Tapi hari ini, kalau Tuhan ketemu sama Musa yang komplain, melalui pembacaan kita hari ini kita akan belajar bersama bagaimana Tuhan yang mengerti isi hati Musa dan mengerti hati saudara dan saya akan menyembuhkan Musa dari kekecewaannya dan keputusasanya, dan menunjukkan kepada kita juga bagaimanapun keadaan kita, Dia selalu menyertai kita. Jadi poin saya hari ini ada 3. Bagaimana Tuhan menyembuhkan Musa dari kekecewaan dan keputusasanya, dan bagaimana Tuhan mau membuat saudara supaya tidak terus tinggal di dalam keputusasaan saudara. Ada 3 hal. Ya, yang pertama adalah God's unconditional election. Tuhan yang memilih tanpa syarat. Yang kedua, God's transforming presence. Hadirat Tuhan yang mengubahkan. Dan yang ketiga adalah God's redemptive plan. God's redemption plan, rencana penebusan Tuhan. Nah, poin yang pertama kita akan menyimak Keluaran 6 ayat 9 sampai ayat 30. Jangan takut dan jangan kaget, banyak banget ayatnya. Karena kelihatannya banyak, tetapi ayat 9 sampai ayat 30 Tuhan membicarakan satu hal penting. Dan kita akan lihat dari ayat yang ke-9 tadi. Dikatakan apa? Ayat ke-9. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ayat 11, tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Nah, saudara bisa lihat di sini kefrustrasian Musa ya. Musa kecewa, putus asa, dia udah gak mau disuruh-suruh Tuhan. Dan dia menggunakan alasan dan dalih yang sama yang dipakai di pasal 3 dan di pasal 4. Aku gak pinter ngomong Tuhan, kirim aja orang lain. Aku berat lidah, aku gak bisa ngomong. Apalagi disuruh ngomong sama Firaun. Udah, kirim aja gitu. Nah, tapi perhatikan saudara, ini ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dan kemudian saudara lihat,
Tadi kan saya bilang ini poin yang pertama aja dari ayat 9 sampai ayat 30. Nah, kita akan lihat ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29 ada sesuatu yang menarik. Tadi kita udah baca ayat 9 sampai yang ke-11 dan kita lihat ayat yang ke-27. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Sudah dengar gak? Ini tadi yang ayat 9 dikatakan apa? Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku, seorang yang tidak petah lidahnya. Kemudian di ayat yang ke-29, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aneh ya saudara. Ayat 27 sampai ayat 29 ini adalah pengulangan dari ayat 9 sampai 11. Persis sama urutannya dibalik. Kalau misalnya ada A, B, C, ini sekarang dibalik. C, B, A. Itu kayak gitu. A, B, C. Jadi ini dalam hermeneutika itu seakan-akan Musa itu membalik omongannya, tapi intinya tetap sama. Apakah pengulangan ini kesalahan? Enggak. Tetapi ini ada poinnya. Karena sebenarnya ayat 9 sampai 11 dan kemudian ayat 27 sampai ayat 29 itu reverse, berbicara tentang satu hal. Ayat 9 sampai ayat 30 berbicara tentang hal yang sama. Ini yang dinamakan di dalam narasi Alkitab adalah sandwich verses. Sudah pernah makan sandwich? Itu ada rotinya atas bawah dan dalamnya ada isinya. Sudah nangkep ya? Sandwich itu jadi ada roti tawar dua atas bawah dan dalamnya ada apa? Hamnya, ada tomatnya, ada kejunya, ada mayonesnya, ada mustardnya. Nah itu dalamnya. Nah dua perkataan ini adalah sandwich. Sandwich terhadap apa yang terjadi di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26. Ayat penting yang menunjukkan makna tertentu yang diapit oleh dua paragraf yang sama. Lantas, apa makna penting dari ayat 14 sampai 26 ini? Isinya apa? Nah ini saudara, saya udah bilang tadi sama beberapa teman-teman saya, hamba Tuhan dan juga staf, ini khotbah yang paling susah yang pernah saya lakukan. Tetapi waktu saya selesai menyiapkan ini semua, terus terang hati saya sangat dikuatkan. Kenapa? Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah COVID-19 ini, saya berdoa supaya makna yang akan saya sampaikan selanjutnya ini akan menolong saudara dan encouraging buat saudara. Apa isinya? Ayat 14 sampai ayat 26. Isinya apa? Saudara jangan kaget. Isinya adalah silsilah. Genealogy. What? Silsilah? Apa hubungannya sama kita? Kenapa Tuhan berbicara tentang silsilah? Apa makna dari silsilah itu? Nah kita akan cek, oke? Kita akan cek satu-satu. Saya nggak akan baca semua, cuma saya akan highlight beberapa nama yang saudara mungkin kenal. Sisanya mungkin saudara nggak kenal. Mungkin kalau saudara butuh nama seorang anak, katanya kan dibilang kalau misalnya saudara di rumah terus selama beberapa bulan ini nanti suami istri tiba-tiba mungkin Anda negatif corona tetapi jadi positif gitu saudara ya. Mungkin saudara kalau pengen tahu cari nama, nah ini bisa cari di sini. Tetapi saudara, ini guyon ya saudara ya, bercanda aja. Kita masuk di dalam silsilahnya dan saudara akan mulai mengenali nama-nama ini. Ayat 13, inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Nggak usah terusin ya, itu keluarganya Ruben. Kemudian ayat 14, anak-anak siapa? Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar, Saul ya saudara ya. Kemudian ayat yang ke-15, inilah nama anak-anak Lewi. Saudara, Ruben, Simeon, Lewi. Ini bicara tentang silsilahnya siapa? Anak-anaknya siapa ya? Ini anak-anak Israel. Israel itu adalah nama yang diberikan Tuhan kepada siapa? Ada yang bisa jawab saudara? Saudara bisa jawab di rumah saudara? Yakub. Yakub disebutkan Tuhan di sini adalah berbicara tentang silsilah bangsa Israel.
Ini sesuatu yang menarik. Mengapa waktu Musa putus asa? Mengapa waktu Musa kecewa? Udah mau quit. Kok Tuhan ingatkan kepada dia silsilah Israel? Bahkan dikatakan ini Lewi. Lewi adalah buyutnya Musa, saudara. Why? Ini adalah keturunan Yakub. Apa yang Tuhan ingin sampaikan? Kalau saudara ingat Yakub, siapa Yakub itu? Siapa Yakub? Kalau kita bicara tentang Yakub, apakah dia adalah orang baik? Kalau Anda ingat tentang Yakub, apa yang saudara ingat? Dia adalah seorang yang licik. Dia adalah seorang yang lihai, egois, penipu. Betul ya saudara? Yakub menipu bapaknya untuk mendapatkan apa? Berkat kesulungan. Jadi saya mau nanya sama saudara, apakah Yakub orang baik? No, istrinya 4 saudara. Mata keranjang dia. Seakan-akan kenapa kok? Seakan-akan Tuhan ingin melalui silsilah ini mengingatkan Musa. Remember, ingat siapa yang aku pilih. Musa waktu itu, Tuhan aku bukan orang yang cocok. Aku mau quit aja. Mungkin bukan orang yang punya kualifikasi Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Bangsa ini gak mau dengerin aku kok. Firaun gak mau dengerin aku. Dan Tuhan gak marah sama Musa. Tuhan gak nabok Musa. Tuhan gak ngomelin Musa. Tetapi Tuhan mengingatkan silsilah dari keluarganya. Silsilah dari bangsanya. Siapa kakeknya Yakub? Abraham. Kalau kita lihat di sini bahwa dari creation, fall, and redemption. Kalau saudara belum mengerti ini, saudara perlu nonton minggu-minggu sebelumnya. Saya gak punya waktu untuk menjelaskan ini semua. Tetapi rencana penebusan Tuhan, inisiatif Tuhan, redemption. Katakan sama-sama redemption yang merupakan jawaban dari kejatuhan manusia, the fall. Katakan sama-sama the fall. Itu dimulai dari mana? Kejadian 12, yaitu dimulai dari apa? Siapa? Abraham. Siapa Abraham? Banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan memilih Abraham karena Abraham adalah orang yang saleh dan berkenan di hadapan Tuhan. Siapa bilang saudara? Alkitab mencatat bahwa Abraham adalah seorang penyembah berhala di Ur Kasdim. Dia adalah pembohong, bahkan rela menyerahkan istrinya kepada 2 raja, yaitu Raja Amalek dan Raja Mesir, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wow, dia seorang yang egois. Dia pejinah, masih ingat? Dia berzina sama siapa? Hagar. Siapa anaknya? Ingat Ishak? Ishak. Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu adalah patriark, adalah nenek moyang dari bangsa Israel. Ishak itu siapa? Bapak yang pasif. Suami yang tidak memimpin istrinya. Bapak yang tidak mendidik anaknya. Tadi saya baru tanya, ingat Yakub siapa dia? Penipu, licik, lihai, egois, istrinya 4. Ingat 12 anak-anak Yakub yang menjual Yusuf? Ingat anak-anaknya Yakub semuanya orang-orang brengsek. Tuhan ingin mengingatkan kepada Musa, yang jadi nenek moyangmu itu juga sama seperti kamu. Gak ada yang layak. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Musa yang saat ini sedang kecewa dan putus asa? Seakan-akan Tuhan sedang ngomong gini sama Musa. Tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk membuat Tuhan meninggalkan dan melepaskan kamu dari genggaman tangannya. Kamu bisa berpikir, Tuhan aku mau melarikan diri dari kamu. Aku gak mau lagi Tuhan-Tuhanan. Aku gak mau lagi Yesus-Yesusan. Aku gak mau lagi pelayanan-pelayanan. Tetapi saya mau kasih tahu, waktu Tuhan memilih Musa, waktu Tuhan memilih Abraham, waktu Tuhan memilih Ishak, waktu Tuhan memilih Yakub, waktu Tuhan memilih saudara, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membuat Tuhan meninggalkan dan melepaskan kita dari genggaman tangannya. Karena begini saudara, tidak ada satupun kualitas dari Abraham, Ishak, dan Yakub yang memikat Tuhan untuk memilih dan mengasihi mereka. Tidak ada. Tuhan memilih mereka tanpa syarat. Itulah nomor 1 poin saya. God's unconditional election. Tuhan memilih tanpa syarat. Artinya Tuhan memilih tokoh-tokoh ini, para patriark ini, bukan karena ada kualitas tertentu yang membuat Tuhan memilih tokoh-tokoh ini. Pilihan Tuhan atas mereka tanpa syarat, hanya semata-mata karena anugerah,
Hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tidak ada satupun yang bisa bermegah, karena pilihan Tuhan atas Yakub itu bukan upah, karena ketaatan Yakub bukan, tetapi semata-mata karena anugerah dan kasih karunia Tuhan atas hidup mereka semua. Yang setuju katakan amin. Musa dipilih Tuhan sejak bayi. Apakah Musa sudah melakukan sesuatu buat Tuhan? No. Tidak ada yang membuat Tuhan kecuali Tuhan sendiri yang berinisiatif. Tidak ada kebaikan di dalam diri manusia yang cukup untuk membuat Tuhan berkenan. Justru terbalik, melalui pilihan Tuhan, melalui inisiatifnya Tuhan, orang yang dipilihnya menerima perkenanan Tuhan. Bukan dibalik, saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara lihat, ada banyak ayat-ayat yang berbicara mengenai hal ini. Di perjanjian baru, di Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau apa? Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 dikatakan apa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka. Ini dalam bahasa aslinya mengenal kata perfect tense, artinya dia sudah mengenal sebelum diciptakan. Mereka mengikuti aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka apa? Pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan kepada mereka, kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan kita baca sama-sama 1, 2, 3. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Inilah the unconditional election of God. Ini adalah doktrin yang sangat-sangat menenangkan kita semua. Kalau saudara perhatikan di sini nama Musa dan nama Harun ada di ayat yang ke-19. Tuhan seakan-akan ingin mengatakan bahwa rencana Tuhan atas hidup Musa dan kesetiaan Tuhan atas janji-janjinya terhadap Musa itu sudah ditetapkan jauh sebelum Musa lahir. Begitu juga dengan kita semua. Kalau saudara ada di sini, itu karena Tuhan sudah menetapkan saudara sebelum engkau lahir. Sebelum bahkan papa mamamu ketemu dan melahirkan engkau. Dan kalau saudara perhatikan silsilah itu, kita teruskan ya. Dan saudara lihat ini semua anak-anaknya. Dan kalau saudara perhatikan di sini ada sesuatu yang menarik bahwa setelah Lewi, silsilahnya berhenti dan itu berbicara tentang Lewi, suku Lewi dan seterusnya. Dan suku Lewi ini adalah suku yang sangat temperamen, saudara. Suku Lewi ini adalah suku, kalau saudara baca nama-nama ini dan saudara selidiki, mereka adalah orang-orang yang violence, suka perang, bunuh kanan kiri. Jadi it is imperfect family. And guess what? Bukankah suku Lewi adalah suku yang dipilih Tuhan untuk menjadi siapa? Imam. Apa fungsi imam? Bermediasi antara bangsa Israel dengan Tuhan. Suku Lewi tidak boleh punya tanah. Yang lainnya boleh punya tanah. Suku Lewi tidak boleh punya tanah. Sehingga suku Lewi ini harus dipelihara oleh yang lain. Karena dia adalah mediasinya antara Tuhan dan bangsa Israel. Lucu ya, Tuhan justru memilih suku yang sangat temperamen, sangat tidak konsisten. Dan Musa dan Harun adalah keturunan Lewi. Yang berbicara bahwa Tuhan berbicara begini, aku setia sama bangsa ini. Bahkan aku memilih orang yang paling tidak qualified untuk menjadi mediator. Dan Musa dan Harun ini aku angkat untuk menjadi mediator antara Firaun dan Israel. Antara aku dan Israel. Selama Tuhan mengangkat Musa dan Harun, menunjukkan penyertaanku atas bangsa Israel. Jadi hari ini saudara, rencana dan kasih Tuhan atas Musa, kita belajar sudah ditetapkan jauh sebelum kelahiran Musa. Saya mau kasih tahu buat saudara semua, rencana dan kasih Tuhan atas hidupmu sudah ditetapkan jauh sebelum kelahiranmu. Itulah sebabnya hari ini kalau saudara saat ini kecewa,
Kalau saudara saat ini putus asa, biarlah firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Yang setuju katakan amin. Saya masih ingat waktu kuliah kita, sempat kuliah kita di dalam Essential Christian Doctrine. Kita diskusi online dan kemudian profesornya memberikan beberapa cerita-cerita di perjanjian lama. Dan melalui cerita-cerita perjanjian lama ini, mereka minta kita para mahasiswa untuk membandingkan misalnya kisah hakim-hakim, kisah raja-raja, nabi kecil dan nabi besar. Dia bilang bandingkan cerita-cerita ini, kemudian temukan persamaannya. Dan kemudian kita mulai diskusi dan semua diskusinya berbicara tentang apa? Lihatlah Daud itu punya hati yang lembut. Lihatlah Yesaya, lihatlah Yeremia, lihatlah hakim ini. Mereka berbicara tentang bagaimana hakim ini mempunyai hati yang taat kepada Tuhan. Raja ini mempunyai hati yang bertobat kepada Tuhan. Tapi raja ini mempunyai hati yang jahat dan menolak Tuhan. Bagaimana nabi ini berusaha melarikan diri, ya seperti Yunus yang melarikan diri dan akhirnya gagal. Elia sempat depresi sehingga akhirnya Tuhan angkat dia. Dan persamaannya di mana? Mereka berbicara mengenai persamaan yang terjadi antara kisah-kisah di Alkitab, dan persamaan ini mereka bicara tentang hati yang mau bertobat dan yang lain-lain. Kemudian profesornya bilang begini, jawaban kalian off. Maksudnya apa off? Bener-bener jawabannya itu benar-benar enggak, bukan itu yang dicari. Kenapa? Kenapa kok off? Kenapa kok salah? Karena di dalam semua cerita Alkitab ini, berbagai macam tokoh-tokoh dengan kelemahannya, kelebihannya, kekurangannya, kebobrokannya, kelicikannya, hanya satu yang menjadi persamaan dan satu yang konstan, yaitu Tuhan berinisiatif untuk setia kepada janjinya. Itulah cerita Alkitab. Alkitab menunjukkan bagaimana manusia tidak konsisten. Bagaimana raja yang hari ini bisa berbakti, dia bisa menyembah berhala. Bagaimana seorang nabi yang dipanggil Tuhan semangat kemudian bisa kehilangan semangat, patah semangat, mau bunuh diri. Bagaimana orang-orang yang kelihatannya dia begitu berbakti kepada Tuhan, tetapi besok bisa menyembah berhala. Menunjukkan betapa manusia tidak konsisten, tetapi yang konsisten adalah Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kita. Satu yang sama yaitu Tuhan. Satu yang sama yaitu pilihan Tuhan, penyertaan Tuhan, inisiatif Tuhan, rencana Tuhan yang tidak pernah gagal atas umatnya. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara perhatikan di dalam silsilah ini, yang mau Tuhan sampaikan bahwa dalam keadaan apapun, apakah saudara saat ini mengalami kelaparan? Bangsa Israel pernah mengalami kelaparan dan Tuhan tetap menyertai mereka. Apakah saudara saat ini mengalami ketakutan? Bangsa Israel pernah mengalami ketakutan. Abraham ketakutan, Yakub ketakutan, tetapi Tuhan tetap menyertai. Apakah saudara sekarang sedang menghadapi kekejaman Firaun? Dampak dari virus corona? Bangsa Israel pernah menghadapi semua yang merupakan dampak dari tulah-tulah. Tuhan tetap menyertai umatnya. Bahkan di dalam perbudakan Firaun, bahkan di tengah-tengah 10 tulah, Tuhan tetap menyertai. Apakah Anda sedang menghadapi masalah yang seperti raksasa? Tuhan menyertai Israel dan mengirim Daud untuk mengalahkan Goliat. Apa keadaanmu? Apa yang menjadi kekecewaanmu? Kecewaanmu karena keadaanmu? Tuhan ada di sana. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Mungkin saudara bilang, ya itu keadaan, tapi aku orang berdosa. Gimana dengan dosa? Saudara, suku Lewi yang dipilih Tuhan itu juga suku yang gak layak. Saudara, banyak violence dari kekejaman. Saudara tahu papanya Musa namanya Amram dan menikah sama Yokebed. Saudara tahu itu skandal. Saudara tahu Amram sama Yokebed itu hubungannya, Yokebed itu tantenya. Freaky ya. Saudara nikah sama tantemu. Inilah keadaan Musa, keluarganya seperti itu. Tuhan tetap setia, bukan karena perbuatan orang tuanya. Tuhan setia karena dia memilih
unconditional election. Musa ini sudah 7-8 kali ragu, bimbang, takut, mau quit, marah sama Tuhan. Mungkin Anda berpikir Tuhan meninggalkan Anda gara-gara dosa saudara. Dosa apa? Bohong. Siapa pembohong yang terbesar? Yakub. Tuhan tetap setia sama Yakub. Dosa apa? Saudara pernah menipu. Yakub penipu. Abraham penipu. Penyembahan berhala. Abraham penyembahan berhala. Intinya Tuhan tetap mengejar umatnya. Tuhan tetap mengasihi umatnya. Tuhan tetap menyertai umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Amin saudara. Saya berdoa supaya saudara merasakan. Wow. Dan ini terjadi sudah ribuan tahun. Pertanyaannya sekarang begini loh saudara. Pertanyaannya bukan Tuhan gimana sih aku supaya lepas dari penderitaan ini. Kapan ya aku hidupnya enak. Kapan ya aku berhenti menderita. Saudara saya mau kasih tahu pertanyaannya bukan itu. Selama saudara hidup di dalam dunia saudara akan mengalami penderitaan. Pertanyaannya gini. Tuhan kalau engkau begitu setia sama silsilah ini. Gimana supaya namaku itu loh masuk di sana. Exactly. Itu yang perlu kita tanyakan. Kenapa? Kalau nama saudara masuk. Karena Tuhan berinisiatif untuk memilih saudara. Dan Tuhan setia sama saudara. Saudara akan tetap aman. Yang setuju katakan amin. Dan ini masuk ke dalam poin saya yang kedua. Yaitu apa? Tuhan, hadirat Tuhan. God's transforming presence. Hadirat Tuhan yang mengubahkan. Nah saudara sering kali banyak orang berpikir begini. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita disamakan atau diasosiasikan dengan kelimpahan materi. Berkat jasmani, rumah mewah, duit banyak, tubuh sehat, segala sesuatu dalam hidupku lancar. Itu berkat Tuhan, itu penyertaan Tuhan. Nah, dan kemudian kalau nggak ada penyertaan Tuhan, asosiasinya adalah hidupku susah, banyak pergumulan, cicilanku nggak bisa dibayar, kesulitan keuangan, sakit-sakitan. Oh itu kamu nggak ada penyertaan Tuhan. Saudara saya mau kasih tahu, ini adalah ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Karena Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Begini aja, kita coba bandingkan antara Musa dengan Firaun. Siapa yang saat ini berjaya? Punya kekuasaan, real estate-nya banyak, pasukannya kuat. Siapa? Musa. Firaun. Musa, bagaimana dengan Musa? Musa saat ini sedang dibenci oleh bangsa Israel. Musa saat ini dikutuki oleh bangsa Israel. Jadi keadaannya justru terbalik. Tetapi apakah Tuhan menyertai Firaun? Meskipun dia saat ini kaya, meskipun dia saat ini punya banyak real estate, meskipun dia sekarang tinggal di istana, nggak usah ngomong bank akunnya Musa lah. Dibandingkan bank akunnya, kalau ada bank akun pada waktu itu, wah Firaun itu kaya, raja yang paling kuat di zaman itu. Tetapi penyertaan Tuhan atas siapa? Bukan atas Firaun. Atas Musa. Saya mau ulangi kepada saudara. Karena minggu ketiga kita pernah membahas ini. Keadaan baik bukan berarti adanya kehadiran dan penyertaan Tuhan. Halo. Dan sebaliknya juga benar. Keadaan buruk bukan berarti tidak adanya kehadiran dan penyertaan Tuhan. Yang menyedihkan adalah teologi kemakmuran dan teologi mujizat yang menyesatkan banyak gereja. Kalau yang ditanya bagaimana penyertaan Tuhan nyata dalam hidupmu? Selalu, oh luar biasa, duit banyak, keluarga bahagia, cicilan lancar, tender goal terus. Tapi saat ini Tuhan sepertinya ingin menghancurkan semua mitos-mitos itu. Kalau kita berpikir, oh keadaan yang enak artinya Tuhan menyertaiku, dan keadaan yang buruk Tuhan lagi tidak menyertai, maka cara pandang ini akan membuat kita bingung. Karena logika ini dan cara pandang ini bukan cara pandang Alkitabiah. Dan sebaliknya juga berlaku. Nah, minggu ketiga kita gak sempat bahas ini. Keadaan baik bukan berarti adanya kehadiran dan penyertaan Tuhan. Keadaan buruk bukan berarti tidak adanya kehadiran dan penyertaan Tuhan. Sebaliknya juga berlaku. Artinya begini, keadaan buruk juga bukan berarti Tuhan hadir dan menyertai. Bukan. Dan keadaan baik bukan berarti tidak adanya kehadiran dan penyertaan Tuhan. Mungkin saudara bilang, kalau aku baik-baik saja mateng kon. Gimana ini? Jangan-jangan Tuhan gak menyertai. Bukan.
Bukan tentang itu saudara. Tapi intinya begini. Melalui ini kita perlu belajar bahwa bukan keadaan yang menentukan. Jangan putus asa. Jangan kecewa kalau saat ini engkau mengalami keadaan yang buruk. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Kalau saudara saat ini mengalami dampak dari apa yang terjadi di dalam dunia dan saudara mulai marah sama Tuhan, jangan marah sama Tuhan. Itu bukan berarti Tuhan tidak ada di sana atau dia tidak peduli. No. Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap ada di sana. Dan kalau saudara lihat, terus indikatornya apa, pastor? Gimana supaya aku tahu bahwa Tuhan itu ada bersama dengan aku? Nah, kita masuk ya saudara ya. Ini bagus banget karena kita akan berbicara akan lebih dalam lagi. Nah, di Keluaran 7 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Jadi kita masuk ke dalam section. Jadi tadi sudah selesai Keluaran 6, kita masuk Keluaran 7. Saya akan bacakan yang kuning, nanti saudara akan baca yang putih. Dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Ayat yang kedua saudara baca, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu akan harus berbicara pada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Nah saudara, ada sesuatu yang menarik di sini adalah kata-kata ini. Aku mengangkat engkau sebagai apa? Allah bagi Firaun. Itu di ayat 1. Apa maksudnya? Bahasa aslinya berbicara bahwa aku akan mengangkat engkau seperti Allah bagi Firaun. Maksudnya begini saudara, bukan berarti Musa jadi kayak setengah dewa atau jadi dewa, bukan. Tetapi maknanya gini, aku akan mengangkat engkau seperti Allah bagi Firaun. Maksudnya apa? Masih ingat gak? Di Kejadian 1, waktu Tuhan menciptakan Adam pertama kali, apa yang dikatakan? Marilah kita menciptakan manusia menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Maksudnya begini loh saudara. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Maksudnya begini loh saudara. Hadirat dan penyertaan Tuhan memulihkan gambar dan rupa Allah yang mendorong kita untuk ingin memiliki karakter-karakter Tuhan. Dan kalau sudah perhatikan tidak bisa dipungkiri meskipun Musa itu mengalami kekecewaan dan keputusasaan. Tetapi deep down Tuhan mengubah hati Musa. Musa ingin melihat keadilan. Musa memiliki belas kasihan. Tuhan sedang berproses di dalam hidup Musa untuk melembutkan hati Musa. Saya yakin di gereja di tengah-tengah krisis dunia yang saat ini kita sedang didorong oleh Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Itulah tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara mempunyai hati untuk menolong orang lain. Gereja di tengah-tengah krisis dunia ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong, mensupport dan bergerak. Untuk peduli bukan pada dirinya sendiri, tetapi peduli terhadap kotanya, peduli terhadap bangsanya, peduli terhadap orang-orang yang saat ini sedang menderita di sekeliling mereka. Karena kalau saudara berkata, aku punya hadirat Tuhan, tetapi hati saudara tidak berubah, jangan-jangan saudara ini sedang menipu diri saudara sendiri. Tetapi hadirat dan penyertaan Tuhan itu selalu memulihkan gambar dan rupa Allah yang rusak karena dosa dan mendorong kita untuk ingin memiliki karakter-karakter Tuhan. Ini yang menjadi indikatornya. Dan kalau saudara perhatikan di sini, Musa mempunyai hati yang memiliki karakter-karakter Allah. Waktu hadirat Tuhan mendekat kepada Musa, karena Tuhan memilih Musa, maka hati Musa berubah menjadi lembut. Tapi saudara lihat efek bagi orang yang tidak disertai Tuhan. Lihat ayat yang ketiga dikatakan, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan engkau, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir. Dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir. Dengan hukuman-hukuman yang berat. Saudara, hari ini saya gak akan membicarakan mekanisme siapa yang mengeraskan hati Firaun. Karena itu siapa yang melakukannya? Apakah Firaun yang mengeraskan hatinya sendiri atau apakah Tuhan yang membuat hati Firaun keras? Enggak, saya sempat bahas itu sedikit. Mengapa?
Nanti di bab-bab selanjutnya, di pasal-pasal selanjutnya, di dalam khotbah berseri kita akan mempelajari ini lebih dalam dan kita akan ketemu kata-kata ini. Tuhan mengeraskan hati Firaun atau Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Dan kita akan bertemu dengan kata-kata ini beberapa kali kemudian, bahkan mungkin belasan kali. Dan kita akan belajar itu lebih detail. Tetapi yang kedua yang saya maksudkan apa? Fokus dari studi kita hari ini, fokus dari pasal ini adalah bukan tentang siapa yang mengeraskan hati Firaun, tetapi lebih kepada kontras efek dari hadirat Tuhan. Kalau kepada Musa melembutkan hati Musa, tetapi kepada Firaun itu mengeraskan hati Firaun. Dan kalau dilihat di sini, Musa adalah simbol hadirat Allah yang mendekati Firaun, tetapi Firaun apa? Mengeraskan hatinya. Ada kontras efek hadirat Tuhan atas hati Musa dan hati Firaun. Ada kontrasnya. Dan ada efeknya yang berbeda. Nah saudara, saya mau kasih sedikit ilustrasi kepada saudara bahwa ada beberapa ayat yang saya mau sampaikan kepada saudara. Di Kejadian 6 ayat 5 kita bicara tentang hati. Saya akan cepat saja. Ketika dilihat Tuhan bahwa Kejadian 6 ayat 5, kejahatan manusia besar di tengah bumi dalam segala kecenderungan hatinya. Bahasa Inggrisnya the thoughts of his heart. Hati berpikir. Hati saudara ini memikirkan pikiran-pikiran. 1 Samuel ayat 1-8. Elkana suami dari Hana berkata, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Saudara lihat, hati mempengaruhi emosi. Tadi hati mempengaruhi pikiran. Yang kedua, hati mempengaruhi emosi. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya. Bahasa Inggrisnya plans his way. Oh ternyata hati membuat rencana, hati menentukan action kita. Amsal 3 ayat 5, trust in the Lord with all your heart. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Oh hati mempercayai. Matius 12 ayat 34b. Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Hati membuahkan kata-kata. Ada seorang profesor teologi dari Old Testament teologi namanya J.K. Beale. Dia berkata bahwa hati mempengaruhi pikiran di dalam perjanjian lama ditulis 204 kali. Hati kita mempengaruhi pikiran 204 kali. Hati kita mempengaruhi emosi ditulis di dalam perjanjian lama 166 kali. Hati mempengaruhi tindakan kita ditulis di dalam perjanjian lama 195 kali. Hati ini saudara, saya mau berbicara bahwa hati ini lebih daripada perasaan atau feeling. Tetapi mesin dari kehidupan kita itu adalah hati. Dan hati kita punya determinasi, keinginan, memikirkan untuk melakukan. Dan ini akan ujungnya kemana? Maut atau keselamatan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Dengan diri sendiri ada kebinasaan. Kalau sudah perhatikan, saya mau kasih tahu kontras efek. Emas dengan panas dan tekanan, apa yang terjadi? Emas itu menjadi semakin murni. Emas itu akan kalau dipanaskan dan mengalami ketekanan, emas itu akan akhirnya menjadi seperti bagaimana seharusnya. Betul ya saudara? Ciptaan Tuhan yang ditebus, dipilih oleh Tuhan, oleh inisiatifnya. Dia akan dipulihkan gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya. Tapi sudah lihat batu kapur, limestone, kena panas dan tekanan. Apa yang terjadi? Jadi makin keras, jadi batu marmer. Bagaimana tahu penyertaan Tuhan? Bukan tentang keadaan hidupmu, tetapi keadaan hatimu. Yang setuju katakan amin. Bagaimana dengan keadaan hatimu? Untuk mengetahui penyertaan Tuhan dalam hidup kita, jangan lihat keadaan hidupmu, tapi keadaan hatimu. Kalau saudara hari ini semakin sadar, saudara butuh Tuhan. Butuh Tuhan, aku butuh. Meskipun saudara kecewa, meskipun saat ini saudara bergumul, tapi saudara tahu saudara gak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu menunjukkan tandanya bahwa Tuhan bersama dengan saudara. Keadaan hati kita bereaksi. Apakah melembut atau percaya? Percayanya terhadap apa, saudara? This is the last point. This is the gospel connection. Disinilah kita akan melihat bahwa
ternyata rencana Tuhan ini bukan cuma hanya di dalam Musa, di dalam Israel, tetapi terus sampai ke Yesus. Bahkan nanti kita akan mengalami restoration di langit baru dan bumi baru, di mana surga dan bumi akan menjadi satu. Tetapi the gospel connection is this, yaitu the redemptive plan of God, rencana penebusan Tuhan. Kita akan lihat ayat yang terakhir yang kita akan baca. Keluaran 7 ayat 4-5. Bila mana Firaun tidak mendengar kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Jadi kalau saudara perhatikan di sini ada rencana penebusan Allah atas umatnya. Dan rencana penebusan Allah ini pasti akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Kita akan membahas bagaimana tangan Tuhan itu turun dan menghukum bangsa Mesir. Saudara perhatikan di sini, rencana penebusan Tuhan untuk bangsa Israel. Bagi Mesir, bagi Firaun, rencana penebusan Tuhan itu yang Firaun dan Mesir, Firaun yang mengeraskan hati itu, akan ada hukuman dan penghakiman. Bagi Mesir, bagi Firaun, rencana penebusan Tuhan itu memberikan hukuman dan penghakiman. Tetapi bagi Israel akan menghasilkan sukacita dan kebebasan, karena umat Israel adalah umat pilihan Allah. Dengarkan saya, ini bicara tentang siapa? Apakah ada di dalam cerita Alkitab bagaimana penghukuman itu bukan hanya menjadi suatu kabar buruk, tetapi penghukuman itu menjadi kabar baik? Karena itu memberikan kebebasan, memberikan penebusan, memberikan kemenangan. Cerita itu ada di mana? Sebenarnya kalau kita lihat Keluaran adalah cerita yang menunjukkan bayangan akan Kristus Yesus. Karena kalau Musa memberikan perkataan Tuhan kepada Firaun, hukuman akan datang. Tetapi Musa tidak menjalani hukuman. Musa hanya mediator, tadi dikatakan Musa hanya mediator, bahkan dia sendiri gagal untuk masuk tanah perjanjian. Tapi puji Tuhan, di dalam perjanjian baru ada seseorang yang namanya Yesus Kristus yang merupakan inkarnasi Allah Tritunggal. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia menjadi manusia. Dia meninggalkan kemuliaannya. Dia menjadi sama dengan kita. Dia menanggung semua hukuman-hukuman yang berat. Dia bukan cuma hanya memberikan kabar baik, tetapi kabar baik itu perlu ada kabar buruknya. Dan kabar buruknya tidak ditimpakan kepada kita yang semestinya harus menanggung hukuman, tetapi kabar buruk itu ditimpakan kepada dirinya sendiri. Itulah sebabnya kalau saudara melihat Yesus Kristus adalah gambaran dari Musa yang sempurna, sang pembebas agung yang menanggung kutuk hukuman bagi kita, supaya kita menjadi umat pilihannya. Saudara dan saya gak masuk hitungan, tetapi karena karya Kristus, saudara dan saya masuk dalam silsilahnya Tuhan. Karena karya Kristus, saudara sekarang diperhitungkan menjadi keluarga Allah. Yesus Kristus adalah Musa yang sempurna. Musa gagal, Harun juga gagal. Saudara lihat Musa gak masuk tanah perjanjian. Yang meneruskan siapa? Yosua. Harun menyembah berhala di bawah kaki Gunung Sinai. Dia membuat sapi berlembu emas dan dia menyembah lembu emas. Dia menyembah berhala, gagal. Tetapi mediator kita yang agung adalah Yesus Kristus. Dialah imam besar kita yang merupakan gambaran dari Harun yang sempurna. Dialah pembebas kita yang merupakan gambaran dari Musa yang sempurna. Kutuk hukuman bagi kita ditanggung olehnya, supaya kita menjadi umat pilihannya. Ada ayatnya di Galatia 3 ayat 13. Dikatakan Kristus telah menebus kita, baca sama-sama, dari kutuk hukum Taurat. Dengan apa? Baca sama-sama. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis apa? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat siapa?
Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Gara-gara karya Kristus, saudara dan saya yang percaya di dalam Kristus, kita masuk di dalam silsilahnya Tuhan karena kita diselamatkan di dalam Kristus. Pertanyaan terbesar bukan gimana caranya kita keluar dari masalah kita, bukan supaya kita hidup nyaman, tetapi apakah saudara disertai Tuhan? Apakah Tuhan ada di pihak saudara? Apakah nama saudara ada di dalam silsilahnya Abraham, yaitu buku kehidupan Tuhan? Kalau saudara percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan, maka nama saudara ada di sana. Yang setuju katakan amin. Bagaimana keadaan hati saudara? Kalau hari ini Anda tergugah, Anda mendengar rencana penebusan Tuhan, biarlah engkau meresponi Tuhan. Jangan seperti Firaun, mengeraskan hati. Firman Tuhan di Ibrani dikatakan apa? Pada hari ini, jika engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kalau hari ini Anda kecewa, hari ini Anda putus asa, datang kepada Tuhan. Percayalah, Dia memilih saudara. Kalau saudara tergugah, Dia sedang berperkara dengan saudara. Dia ingin menunjukkan penyertaannya, dan Dia ingin menunjukkan the redemptive plan, rencana penebusannya. Katakan sama-sama, saya sudah ditebus. Katakan sama-sama, saya milik Kristus. Tuhan menebus hidupku. Katakan sama-sama. Mari sama-sama kita berdoa.